Mangkugede, Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma, para pinandita lanang istri sane sampun meraga suci, para tokoh umat. Kami lihat tadi Bapak Made Sudarta sebagai Ketua Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya, Bapak Ketua Tempek barangkali juga hadir di sini, Bapak Ketua Panitia, para tokoh umat seluruhnya dan umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Dari Bapak Dirjen tadi sudah kita dengar ceramah beliau tentang apa itu tidur, lantas mengalir sampai terakhir ada hubungannya dengan bagaimana jagre dengan persembahyangan kali ini. Saya akan mengambil porsi sebelum itu. Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran kita di tempat ini, di Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma, dalam kerangka memperingati Piodalan atau Puja Wali Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma yang disebut yang ke-25. Jadi sudah biasa kita memperingati hari Piodalannya, tetapi sesuatu yang patut kita renungkan adalah apa sebetulnya yang terjadi pada saat kita memperingati hari Puja Wali sebuah pura. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita paham bahwa pada hari Puja Wali sesungguhnya kita menghadirkan Tuhan yang Maha Kuasa yang menguasai hidup kita, yang memegang nafas kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari detik ke detik. Jadi tidak ada lagi petugas lain kecuali Tuhan yang menjaga napas kita. Mungkin itu kita tidak sadari, tetapi itulah yang beliau lakukan. Sedetik saja beliau berhenti menjaga nafas kita, maka seketika itu kita hilang dari peredaran hidup kita di dunia. Bayangkan kalau yang dipegang itu ribuan, puluhan ribu. Coba hitung saja manusia yang ada di dunia, di Indonesia saja. Jadi kalau kita bayangkan betapa susahnya, itulah yang dilakukan oleh beliau sebagai retawan. Jadi yang mengatur hukum alam ini, termasuk mengatur hidup kita. Jadi oleh karena itu maka Tuhan adalah menjadi sangat penting untuk kita. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan alam ini seluruhnya yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Sehingga di dalam rumus dikatakan di sini berlaku hukum Trihita Karana. Jadi ada 3 sisi yang dalam satu kesatuan hubungan yang menyebabkan kita itu merasakan kebahagiaan. Tuhan sendiri di titik puncak, alam di titik kanan, manusia di titik kiri. Jadi ini senantiasa berhubungan satu dengan yang lain. Inilah esensinya, maka kita
senantiasa memberi hormat, senantiasa memberi persembahan. Apa yang kita persembahkan? Hati kita. Nah, beliau sekarang ada di sini waktu piodalan, persis kayak kita mengundang presiden. Jadi beliau sangat dekat dengan kita. Jadi oleh karena itu, dimanapun ini diuber oleh umat. Karena ini kesempatan seperti kita melihat presiden. Coba lihat prosesinya. Dari tadi siang, dari tadi pagi. Disiapkan kursi untuk duduknya beliau. Beserta di sini ada apa? Petugas-petugas lain. Ini ada Ratu Ngerurah, ya. Ada Taman Sari. Ini seluruhnya terkait dengan proses itu. Bapak dan Ibu sekalian. Inilah cara umat Hindu menghayati dan menghadirkan beliau. Seperti menghadirkan yang dihormati. Katakanlah presiden. Kalau presiden ya berkuasa. Kalau beliau yang maha kuasa. Ya, tidak ada lagi yang kuasa di atas daripada itu. Tadi sudah kita berikan sesuatu yang paling vital di dalam diri kita, itu dipegang oleh beliau. Hari-hari, bayangin saja, kalau kita disuruh megang kamera saja, udah 1 detik bisa lupa. Gitu. Beliau tidak pernah lupa. Karena itu sudah sabdanya beliau. Sedetik saja saya berhenti, maka berhenti juga hidup ini. Seperti itu. Jadi oleh karena itu wajar kita pada satu ketika rindu untuk menghadirkan beliau. Cara kita menghadirkan seperti begini. Prosesinya persis menghadirkan. Dan kita dudukkan di Padmasana. Kalau Bapak mengikuti tadi pagi, tadi siang, mengerti prosesnya. Dari awalnya seperti apa. Itu. Didudukkan di tempat yang terhormat. Nah, inilah prabawa beliau yang dekat dengan kita. Komunikasinya tetap dengan Ide Pedanda, dengan Pak Mangku Gede, selaku Jan Banggul, selaku kuncen di tempat ini. Tetap komunikasinya lewat beliau. Maka itu beliau memimpin kita bersembahyang. Nah, jadi karena kita menghadirkan orang yang sangat penting, maka benar-benar mestinya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya memanfaatkan gimana? Kita fokus pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu datang dari mana-mana ini, ya, rumahnya jauh, ada yang jauh dari sini, meluangkan waktu, meluangkan biaya, meluangkan tenaga untuk ke sini, dan sampai di sini mestinya kita fokus. Karena akan bertemu dengan beliau. Disinilah kita secara personal satu persatu. Di sini itu nggak ada ngirim salam, nggak ada. Nitip salam itu nggak ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu ketika mulai masuk di pintu yang sempit ini, maka di sana sudah memanage pikiran kita. Ya Tuhan, kami ingin ketemu. Sebab pertemuan dengan beliau itu kalau bisa dilakukan secara ikhlas, itu terbuka, fair, maka kita akan merasakan sesuatu. Disitulah kebahagiaan kita. Jadi bagi umat yang sudah bisa merasakan bagaimana getaran yang ada di dalam, itulah yang akan membawa. Itu seperti kita ngecas aki kita. Kita persis juga kayak aki. Harus setiap saat dicas. Supaya hidup kita semangat, Pak. Apalagi di kota besar. Yang selalu ada perubahan, yang selalu hiruk pikuk, yang selalu ada pertentangan dan lain sebagainya. Sibuk. Ini perlu sekali berhubungan dengan beliau, sehingga kepribadian kita menjadi tangguh. Jadi kalau ada badai yang
menerjang itu tidak akan bisa. Paling tidak kita bisa bertahan. Seperti itu. Itu maknanya kehadiran kita di sini. Jadi oleh karena itu, kehadiran kita penting sekali. Nah, menghadirkan beliau ini itu dengan sebuah proses dan penuh dengan simbol-simbol. Bapak dan Ibu, di sini Bapak kita lihat semua ada persembahan-persembahan. Yang paling utama ini persembahan yang di atas 8 ini. Inilah permohonan kita, Bapak dan Ibu. Ada juga di masing-masing pelinggih persembahannya. Ada yang sebagai tempat atau kursinya beliau yang disebut dengan dasina linggih. Ya, disitulah beliau melinggih. Ya, baik ancangannya maupun beliau sendiri. Ya, ini satpamnya dan sebagainya. Apa keamanannya seperti begitu. Yang ngiring beliau. Itu seluruhnya kita tempatkan di masing-masing dan kita menghormati beliau dengan cara tertentu. Dengan komunikasi dengan bahasa tertentu. Nah, itulah maknanya. Nah, untuk kali ini saya dengar dari panitia merancang pertemuan kita dengan sarana yang madil. Sehingga ada di sini yang namanya Banten Pebangkit. Banten Pebangkit itu adalah lukisan yang dibuat oleh leluhur kita yang berupa lukisan alam. Jadi Banten Pebangkit itu lukisan alam. Sebetulnya adalah itu simbol dari permintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berikan kami unsur alam ini supaya kami bisa hidup dengan baik. Sebab unsur alam kadang-kadang juga dua sisi. Ya, unsur alam yang normal, yang bagus-bagus, yang baik-baik saja, itu akan akibatnya baik kepada kita. Tapi yang berlebih misalnya, seperti air itu menjadi banjir, angin menjadi angin puyuh, ya, panas menjadi badai panas dan lain sebagainya, itu prahara bagi hidup manusia. Manusia kadang-kadang tidak tahan. Nah, itulah yang kita mohonkan kepada beliau, simbolnya di sana. Jadi kita berkomunikasi lewat simbol, seperti orang berkomunikasi lewat HP. Dia menggunakan password tertentu, dia menggunakan nomor telepon tertentu dengan kode-kode tertentu. Jadi dengan mempersembahkan itu beliau sudah nangkep, oh ini maunya begini. Gitu. Ya, bahasa-bahasa itulah yang disajikan di depan Bapak dan Ibu sekalian supaya kita paham. Oleh karena itu maka kita hadir di sini, tugas kita fokus ya kepada simbol-simbol yang sudah diaturkan di sini. Di sini yang paling kentara ada simbol yang namanya Banten Suci. Banten Suci. Artinya seluruh kehadiran kita ini berlandaskan pikiran yang suci. Pikiran yang lascaria. Pikiran yang penuh syukur. Jadi itu yang ada. Ada lagi Banten-Banten yang lain namanya adalah seluruhnya permintaan. Ada Banten yang namanya sesayut. Sesayut itu salah satunya sesayut dirgayusa gitu misalnya. Itu permohonan kita supaya kita semua panjang umur. Jadi bahasanya bahasa simbol yang digunakan. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan pangling kalau melihat begini nih, apa nih rumit-rumit begini gitu. Ini semua simbolnya. Harus kita hayati apa yang dimaksud oleh simbol ini supaya nyambung kehadirannya. Jadi itu barangkali stressing saya di dalam kegiatan Piodalan ini, esensi dari Piodalan ini sudah kami kemukakan tadi. Ibaratnya kita mengundang yang maha suci, yang maha kuasa untuk kita mohonkan warenugrahanya. Sebab kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya, ya,
kadang-kadang kita suka lupa, kadang-kadang kita suka lemah jiwa kita dan lain sebagainya. Itu kita mohonkan semua. Jadi itu barangkali di momen gelombang kedua ini kami sampaikan beberapa hal, mudah-mudahan menjadi maklum adanya dan kita bisa menghayatinya. Barangkali di lain waktu, kalau nanti kita kembali lagi bersembahyang begini, kita berupaya supaya lebih khusyuk, lebih fokus dan lain sebagainya. Itu saja, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Suksema.